Sahabat beriman, godaan tidur setelah sholat subuh memang tak tertahankan. Kasur seakan memiliki magnet tersendiri dan sukses membuat kita terbuai. Cuaca dingin juga terkadang menambah rasa kantuk. Padahal, bangun pagi menyimpan segudang manfaat untuk fisik dan mental kita. Namun, kita masih terus melakukannya dengan dalih akan merasa lebih prima setelah tidur lagi. Meski kenyataannya hanya penyakit baru yang kita dapatkan. Seperti apa tidur sehat ala Rasul? Apa bahaya tidur setelah subuh? Bagaimana cara berbenah dari kebiasaan ini? Bagaimana cara tidur sehat yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah? Setiap kehidupan manusia telah didesain begitu indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pola tidur kita. Fenomena tidur telah dijelaskan lewat banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Hal ini juga pernah dibuktikan dengan sains. Ketua Departemen Electrical and Electronic di British University, Dr. Arthur J. Allison, pernah melakukan penelitian menggunakan alat-alat elektronik untuk mengetahui fenomena tidur dan mati. Hasil riset selama 6 tahun ini menjelaskan, ternyata ada sesuatu yang keluar dari tubuh manusia ketika tidur dan masuk kembali ketika terbangun. Namun, untuk orang mati, sesuatu itu tidak kembali. Sesuatu yang terdeteksi oleh alat elektronik Dr. Allison dianggap sebagai roh yang dijelaskan Al-Quran. Masya Allah. Dengan penemuan yang sangat menarik ini, tentu kita kembali mengingat bagaimana Rasul mencontohkan adab saat tidur. Familiarkah Anda dengan doa-doa yang dipanjatkan sebelum tidur? Bahkan, sejak kecil, kita semua sudah diajarkan doa-doa ini, lalu dipraktekkan hingga dewasa. Adab Rasul yang mengajarkan kita berdoa sebelum tidur, seolah pertanda agar kita menyiapkan mati saat menjelang tidur. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Bagaimana ketika kita bangun? Rasul juga mengingatkan agar kita membaca doa yang bermakna rasa syukur setelah dapat hidup kembali. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidup setelah mati, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Lalu, selain berdoa, apa saja ritual yang Rasulullah lakukan? Ternyata, Rasul begitu menjaga kesuciannya. Sebelum tidur, beliau selalu berusaha untuk berwudu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat beriman, masihkah kita meneladani sikap Rasul ini? Atau kita terlelap dengan dosa yang masih menempel di tubuh kita? Tak hanya itu, Rasulullah kerap mendoakan orang yang mati saat tidur dalam keadaan berwudu. Hal ini juga ditulis dalam kitab Tankih Al-Qan Al-Hadsis karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Mantani. Dari Umar bin Harits bahwa Nabi bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan berwudu, apabila mati di saat tidur, matinya dalam keadaan syahid di sisi Allah. Bagaimana dengan posisi tidur Rasul? Rasul ternyata selalu tertidur dengan posisi miring ke kanan. Ternyata, hal ini juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain untuk kesehatan, jika kita renungkan, posisi tidur ini juga berkaitan dengan kematian. Posisi ini sama saat jenazah seorang muslim dikuburkan. Ingatan akan mati pun selayaknya direnungkan saat tidur. Jika Rasul telah mencontohkan adab-adab tidur, bagaimana dengan hal-hal yang tidak beliau rekomendasikan? Kapan saja waktu larangan untuk tidur? Apa bahaya tidur setelah subuh? Berdasarkan pola tidur yang dianjurkan Rasulullah, waktu yang paling baik untuk tidur adalah setelah makanan tercerna. Bagi pecinta tidur siang, mungkin Anda juga akan kaget dengan fakta ini. Dikutip dari buku Terapi Sehat ala Nabi karya Bisri M. Jalani, Nabi mengingatkan bahwa tidur siang itu kurang baik karena mempengaruhi raut wajah, mengundang penyakit, dan menjadikan orang malas. Tapi,
Ini dikecualikan jika kondisi dan sangat panas. Sebagaimana sabdanya, tidurlah barang sedikit, karena setan tidak akan pernah tidur. Sabdanya lagi, jadikanlah dirimu mudah bangun malam untuk sholat dengan tidur sejenak di siang hari. Jadi, Rasul bukannya melarang umatnya untuk tidur siang, namun akan berefek negatif kalau dilakukan terlalu lama. Allah tidak suka segala sesuatu yang berlebihan. Untuk tidur pun, memang sebaiknya sudah ada takaran yang ditetapkan, hingga akhirnya kita tidak bablas. Dengan begitu, kita akan bangun dengan lebih segar, serta daya dan energi pun bisa terisi untuk kemudian dipakai ibadah di malam hari. Bagaimana dengan tidur sore? Apakah boleh meski dengan waktu yang singkat? Ternyata, waktu ini sangat diwanti-wanti dalam agama, karena akan berefek pada kesehatan mental kita. Aisyah berkata, barang siapa pergi tidur pada senja hari, maka dia akan gila. Dan untuk itu ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidur juga dilarang sesudah fajar hingga matahari terbit. Juga Nabi membenci tidur sebelum fajar dan waktu isya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar tidak tidur setelah sholat subuh. Waktu setelah subuh adalah peluang bagi umat manusia untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Menurut Syekh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kebiasaan Rasulullah SAW usai subuh dimulai dengan mencari rezeki. Rasulullah akan berzikir dan beristighfar, dan barulah setelah matahari terbit, Rasulullah bergegas keluar mencari rezeki. Meski hal ini cukup sulit, namun bukan berarti mustahil bagi kita. Bagaimana tips agar tidak tidur setelah sholat subuh? Mengatur pola tidur sepertinya akan menjadi tugas yang berat bagi beberapa orang. Apalagi bagi mereka yang tidak memiliki jadwal kerja yang tetap. Segala bentuk deadline terkadang harus diselesaikan secepat kilat, tak memandang situasi yang melelahkan di tengah malam. Padahal, waktu tidur memiliki peran yang sangat penting, karena berpengaruh besar pula pada kesehatan kita. Tubuh memiliki jam biologis dalam mengatur pola tidur seseorang. Biasanya, detak jantung akan melambat dan suhu tubuh akan menurun bila tubuh mengisyaratkan untuk beristirahat. Jadi, ketika jadwal tidur juga masih beraturan, hal ini akan membingungkan jam biologis kita. Alhasil, kita pun akan mengantuk di pagi hari dan berusaha mengisi tidur yang tertinggal di malam hari. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk tidur lebih awal adalah menghindari penggunaan gadget. Memang sulit, apalagi bagi kita yang masih tetap menanti berita up to date atau ucapan selamat tidur dari sang kekasih. Namun, menurut riset, cahaya biru yang dihasilkan oleh handphone dapat mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur tubuh seseorang. Sebagai gantinya, buku dan Al-Quran bisa menjadi opsi untuk kita. Jika suasana di dalam kamar dan rumah tetap membuat Anda mengantuk di waktu subuh, Anda bisa keluar sejenak dan merasakan suasana alam yang segar. Udara pagi masih belum terkontaminasi polusi, jadi Anda bisa jogging, yoga, atau melakukan olahraga ringan. Sahabat beriman, membangun kebiasaan memang tak mudah. Menurut penelitian, perlu waktu kurang lebih 66 hari berturut-turut untuk akhirnya menciptakan kebiasaan baru atau menghentikan kebiasaan lama. Kita tak harus selalu melakukan aktivitas padat di pagi hari, sebab Allah lebih mencintai amalan-amalan yang konsisten meskipun itu simpel. Apakah Anda juga sering tidur setelah sholat subuh? Maukah Anda memulai perubahan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.